Halo teman-teman, selamat datang kembali pada podcast Aspirasi Siswa. Kali ini kami bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 12 Bandung. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sabit Mustafa Rafidiah, berasal dari Komisi A. Saya Muhammad Nadif Alauddin sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 12 Bandung. Saya Damaris Madov sebagai Wakil Ketua OSIS 1 OSIS SMA Negeri 12 Bandung. Dan saya Stefania Nasya Cevia sebagai Wakil Ketua OSIS 2 di OSIS SMA Negeri 12 Bandung. Baik, kepada AKT Ketua dan Wakil Ketua OSIS, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan aspirasi dari siswa, baik kritik ataupun saran dari siswa SMA Negeri 12 Bandung. Langsung ke poin pertama, pelaksanaan kegiatan sebaiknya mengikuti rundown atau jadwal yang telah ditetapkan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada 30 siswa yang telah mengisi aspirasi ini. Saya bacakan kembali, pelaksanaan kegiatan sebaiknya mengikuti rundown atau jadwal yang telah ditetapkan. Terlaksananya suatu kegiatan mengikuti rundown yang sudah kita rencanakan justru sudah jelas menjadi harapan bagi kita semua, termasuk kami sebagai panitia kegiatan. Namun pada saat pelaksanaan, pasti akan ada saja hal-hal yang menjadi kendala, hal-hal yang terkadang itu menjadi di luar kendali kita, yang mana itu harus memaksa kita untuk mengubah susunan kegiatan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik, namun di sisi lain juga kendala-kendala yang ada itu bisa teratasi dengan baik. Dan terkadang memang kita harus mengubah si susunan acaranya agar kembali lagi acaranya bisa terlaksana dengan baik hingga akhir kegiatan. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Kang Nadif. Lanjut ke poin kedua, diharapkan pengurus OSIS dapat bersikap lebih ramah dan terbuka kepada seluruh siswa. Baik, terima kasih teman-teman atas kritikan dan sarannya. Kami sebelumnya akan bersikap lebih ramah lagi. Sebelumnya jika kami memang belum ramah, mohon maafkan. Karena ada beberapa waktu mungkin dari teman-teman memiliki hal yang demikian, tapi mohon maaf karena ada beberapa momen mungkin ada yang tidak seperti itu. Tapi percayalah, kami juga berusaha untuk lebih ramah dan juga lebih terbuka kepada teman-teman semua. Baik, dilanjutkan ke poin ketiga, diharapkan kepada anggota OSIS tidak bersikap sewenang-wenang. Oke, baik. Sebelumnya kami sedari awal itu sudah mengajarkan bahwasanya kita sebagai pengurus OSIS itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada siswa dan siswa lainnya. Yang dimana kami dalam berbicara dan juga berperilaku itu harus lebih difikirkan 2 kali. Maka dari itu mohon maaf sangat mohon maaf apabila masih ada dari anggota pengurus OSIS yang memang masih bersikap sewenang-wenang, dan untuk selanjutnya akan kami perbaiki. Baik, selanjutnya pada poin keempat, diharapkannya tidak ada sikap senioritas yang berlebihan. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap aspirasinya. Saya izin bacakan kembali bahwasanya diharapkan tidak ada sikap senioritas berlebihan. Kami di sini tugas kami adalah menghimpun seluruh siswa-siswi SMA Negeri 12 Bandung tanpa memandang dia dari kelas berapa, dia dari angkatan berapa, atau bahkan dia usianya apakah lebih tua atau lebih muda dari kami. Maka dari itu kami di sini sangat-sangat terbuka, justru tidak membeda-bedakan apakah dia dari angkatan mana. Jadi sikap senioritas berlebihan ini menurut kami itu tidak sejalan dengan apa yang kami perjuangkan. Karena justru tugas kami di sini adalah untuk menghimpun seluruh, bukan dari angkatan 1 atau 2 angkatan, tetapi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 12 Bandung. Baik, selanjutnya pada poin kelima, informasi mengenai kegiatan OSIS diharapkan dapat disampaikan dengan tepat waktu dan tidak mendadak. Baik, terima kasih teman-teman atas kritikan dan sarannya. Untuk informasi yang biasanya mendadak, biasanya itu ada 2 faktor. Pertama, faktor dari internal pihak pengurus OSISnya sendiri karena melakukan pengecekan kembali apakah informasi ini sudah valid atau belum. Terus yang kedua, yang biasanya sering terjadi itu karena dari pihak sekolah yang sering memberikan informasi yang sangat mendadak. Tapi untuk berbagai faktor ini, teman-teman, kami harap untuk bisa memberikan pengertiannya, dan terima kasih atas kritikan dan sarannya. Baik, selanjutnya pada poin poin ke-6, diharapkan ketika memberikan peringatan dapat menggunakan etika dan pendekatan yang lebih santun. Oke, sebelumnya kami sangat mohon maaf karena apabila pada saat memberikan peringatan itu kami terlalu keras pada para siswa dan siswi. Dan sebelumnya
Kami pada saat memberikan peringatan tentunya akan memberikan peringatan secara lemah lembut terlebih dahulu. Namun jika pada saat itu siswa dan siswi masih belum mengikuti arahan dari kami, tentunya kami akan memberikan peringatan selanjutnya. Dan diusahakan untuk peringatan kedua ini kami akan lebih lemah lembut lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada poin selanjutnya, pada poin ke-7, diharapkan pengurus OSIS dapat lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengisi aspirasi ini. Baik, terkait pengambilan keputusan, tentunya keputusan yang sudah kami ambil, yang kami tetapkan, itu telah kami diskusikan secara matang-matang. Termasuk kami telah menganalisis resikonya seperti apa, dan juga kami telah membandingkan antara beberapa hal atau beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk dijadikan suatu keputusan. Jadi keputusan yang telah kami keluarkan, itu insya Allah sudah menjadi keputusan terbaik yang bisa kami berikan. Baik, terima kasih kembali atas jawabannya. Selanjutnya pada poin ke-8, jika ada siswa yang bertanya, OSIS diharapkan memberikan jawaban dengan baik, jelas, dan juga sopan. Baik, terima kasih teman-teman atas kritikan dan sarannya. Untuk beberapa jawaban dari pihak pengurus OSIS yang tidak terlalu sopan, kami mohon maafkan. Tapi untuk perihal yang jelas, terdapat beberapa informasi dari pihak internal OSIS itu untuk menjaga salah satu ataupun satu dan lain hal. Jadi kami hanya memberikan informasi yang menurut kami itu yang terbaik buat teman-teman. Jadi ada beberapa komponen yang tidak bisa kami sampaikan secara gamblang karena memang itu bakal terpengaruh dari pihak yang lain ataupun dari pihak yang bersangkutan. Jadi kami mohon maaf untuk hal itu. Baik, pada poin ke-9, sebaiknya tidak menggunakan atribut komunitas di lingkungan sekolah agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, sebelumnya kami mohon maaf apabila ada siswa ataupun siswi yang melihat bahwa pengurus OSIS menggunakan logo dari ataupun atribut dari komunitas. Karena sebelumnya kami tidak pernah melihat adanya pengurus OSIS yang menggunakan atribut dari komunitas. Maka dari itu mohon maaf karena kekurangan kami dalam mengawasi para anggota pengurus OSIS. Dan untuk selanjutnya akan kami lebih ketatkan lagi terkait pengawasan dan juga perintah untuk tidak menggunakan atribut komunitas. Baik, terima kasih jawabannya kepada Akang Teteh, Ketua dan Wakil Ketua OSIS di bagian kritik. Selanjutnya ada pada bagian bab saran. Selanjutnya di poin pertama, pengurus OSIS diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam mengadakan event yang seru dan menarik, tidak mengulang konsep yang sama seperti tahun sebelumnya. Akan lebih baik jika jenis lomba diganti setiap tahun. Baik, terima kasih atas aspirasinya. Terkait kreatif dan inovatif, ide-ide yang kreatif, ide-ide terkait pembaruan pasti akan selalu ada. Namun kita juga harus realistis. Kita tidak bisa langsung semena-mena mengusahakan ide-ide kreatif tersebut. Kita harus sesuaikan dengan sumber daya yang ada, kita harus sesuaikan dengan sarana-sarana yang kami miliki. Maka dari itu, ide-ide kreatif dan pembaruan pasti akan selalu kami usahakan. Termasuk dengan adanya lomba-lomba di tahun ini yang memang terbarukan, yang sangat tidak terlalu copy paste ibaratnya dari yang tahun lalu. Tetapi dalam beberapa pelaksanaannya itu kita tetap adaptasi dari yang tahun lalu. Mengapa? Karena sekali lagi kita di sini harus realistis. Kita harus menyesuaikan dengan sumber daya yang ada dan juga hal-hal yang kami punya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di poin kedua, dibutuhkan jalur interaksi internal yang lebih efektif antara pengurus OSIS dengan bidang ekstrakurikuler yang dibawahinya untuk menyusun dan menjalankan program kerja. Baik, terima kasih atas masukannya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf jika kami dapat ataupun tidak dapat melakukan proses komunikasi yang lebih efektif. Tapi sebelumnya kami sangat terbuka jika teman-teman dari pihak Eskul ingin menanyakan beberapa hal ataupun memiliki urgensinya kepada seksi bidang yang dibawahi, kami sangat terbuka sekali. Tapi sebelumnya kami sangat ingin mengoptimalkan kembali tentang proses komunikasi yang lebih efektif dan itu merupakan PR dari kami. Baik, selanjutnya pada poin ketiga, pengurus OSIS diharapkan dapat cepat tanggap dan mampu menjelaskan dengan baik apabila terdapat pernyataan dari siswa. Baik, terima kasih. Terkait informasi yang kami berikan sebagai tanggapan kami terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa, memang
jelas kami tidak bisa semena-mena memberikan informasi atau jawaban tersebut tanpa verifikasi jawaban terlebih dahulu. Tentunya kami di sini tidak mau untuk menjelaskan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan memang terkadang kami harus terlebih dahulu memverifikasi jawaban tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Ketika jawaban itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baru kami bisa berikan informasi tersebut kepada khalayak siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pada poin keempat, proses kaderisasi diharapkan lebih selektif, namun tidak memberatkan. Maaf. Proses kaderisasi diharapkan tetap selektif, namun tidak terlalu memberatkan ataupun menyulitkan. Terima kasih atas masukan teman-teman. Perlu diketahui bahwasannya proses ataupun rancangan dari kaderisasi ini memiliki salah satu tujuan dari kami, hal-hal esensial yang memiliki tujuan ataupun niat baik dari kita. Untuk hal-hal yang memberatkan, mohon maafkan, karena itu merupakan rangkaian seleksi, karena kami memilih dari yang terbaik dan juga yang terbaik. Dan juga memang, jikalau itu memang memberatkan, percayalah teman-teman, itu pasti memiliki nilai-nilai yang teman-teman belum ketahui dari rangkaian yang berat tersebut. Baik, selanjutnya pada poin kelima, pengurus OSIS diharapkan lebih banyak menjalin kerjasama dengan sponsor-sponsor besar sebagai pendukung dalam suatu program kerja. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas sarannya dan izin menjawab juga terkait sponsor. Bahwasannya di sini dalam memilih-milih sponsor itu tentunya kami harus mempertimbangkan juga sponsor-sponsor yang akan kami pilih. Karena apa? Karena adanya feedback antara kami kepada pihak sponsor dan juga dari pihak sponsor terhadap kami. Maka dari itu, jikalau kami merasa bahwasannya feedback yang harus kami berikan terhadap pihak sponsor itu cukup memberatkan kami, maka tentunya tidak akan kami pilih. Dan mohon maaf juga atas segala kekurangan terkait pihak sponsor ini. Selanjutnya di poin ke-6, akan lebih menyenangkan jika selama jam istirahat diputar musik melalui radio sekolah. Baik, program kerja tersebut pun sangat-sangat ingin kami laksanakan dan besar harapan kami untuk bisa melaksanakan program kerja tersebut. Namun sayangnya pada saat ini masih belum ada sarana yang memadai untuk melakukan program kerja memutar lagu pada saat waktu istirahat. Jadi mohon maaf karena tidak adanya sarana yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya pada poin ke-7, mohon agar lokasi kegiatan tidak harus sering dilakukan di lapangan terbuka, mengingat kondisi cuaca yang sering panas. Baik, terima kasih. Tempat pelaksanaan kegiatan itu selalu kami sesuaikan dengan banyak audiens yang akan terlibat di kegiatan itu. Jikalau misal memang kami terpaksa untuk melaksanakan kegiatan itu di lapangan, berarti kami juga sudah menimbang jumlah audiens yang kemungkinan besar akan mengikuti kegiatan tersebut. Jikalau memang masih memungkinkan dilaksanakan di ruangan-ruangan indoor seperti kelas-kelas atau mungkin aula, tentunya kami akan mengusahakan itu. Kami juga tahu bahwasannya ruangan-ruangan indoor seperti aula itu lebih menyenangkan bagi siswa-siswi. Namun, jikalau memang aula tidak bisa menampung banyaknya audiens yang kami yang kami prediksi ketika terlaksananya suatu kegiatan, dengan sangat berat hati kami melaksanakannya di lapangan. Seperti itu. Poin ke-8, dalam acara besar seperti KIAS, siswa berharap ada bintang tamu atau artis yang diundang untuk menambah daya tarik. Baik, terima kasih atas aspirasinya. Teman-teman, perlu diketahui bahwasannya mengundang bintang tamu atau artis yang prestisius dalam suatu kegiatan kami itu juga ada harapan kami, menimbang banyaknya dampak positif yang akan diterima oleh siswa-siswi termasuk oleh sekolah sendiri. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Jikalau tentang dana, itu kami tentu insya Allah bisa memenuhi. Namun jikalau terhadap perizinan dan segala macamnya yang memang itu cenderung di luar kendali kami, itu belum bisa kami sesuaikan sepenuhnya sesuai dengan apa yang ingin kami harapkan. Jadi terkadang memang dari faktor panitianya itu sudah menyanggupi, namun ada beberapa pihak yang tidak atau belum mampu meng-ACC keinginan kami tersebut. Baik, selanjutnya pada poin ke-9, siswa mengusulkan penambahan ekstrakurikuler baru seperti bahasa Arab atau organisasi lain yang bermanfaat. Oke, sebelumnya dalam penambahan ekstrakurikuler baru tentunya tidaklah mudah. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu forum yang ingin menjadi ekstrakurikuler. Mulai dari kegiatan rutinnya, mulai dari
struktur dari kepengurusannya, dan juga minat dari para siswa dan juga para siswinya. Maka dari itu, dalam mengadakan ekstrakurikuler seperti bahasa Arab, kami harus mempertimbangkan kembali terkait minat dari para siswa dan siswi, apakah akan banyak ataupun tidak. Karena tidak semudah itu dalam membuat suatu ekstrakurikuler, karena harus adanya dana untuk pembina ataupun dana untuk pelatihnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke poin ke-10, mengadakan seminar inspiratif yang menghadirkan alumni-alumni berprestasi sebagai narasumber untuk memotivasi siswa. Baik, terima kasih atas masukannya. Kami sangat-sangat ingin melakukan hal tersebut. Tapi ada kalanya, pihak-pihak alumni yang berprestasi ini memiliki jadwal yang sangat padat. Kami sebelumnya sudah ingin berencana mengundang, tapi terdapat kendala-kendala. Entah itu dari pihak sekolah, entah itu terkait dana, ataupun entah itu terkait penjadwalan. Jadi besar harapan kami untuk teman-teman mengerti. Tapi kami akan berusaha mencoba untuk terus-terusan mengundang alumni-alumni yang berprestasi untuk menginspirasi. Baik, selanjutnya ke poin ke-11 ataupun poin terakhir. Saat ekstrakurikuler tampil dalam acara, mohon diberikan waktu yang cukup dan tidak langsung dihentikan secara tiba-tiba jika melebihi durasi untuk terciptanya kenyamanan bersama. Baik, untuk terciptanya kenyamanan bersama tentunya kami sudah mempertimbangkan terlebih dahulu terkait waktu yang dikhususkan untuk penampilan ekstrakurikuler, juga waktu yang dikhususkan untuk kegiatan lainnya. Maka dari itu, pada sebelum-sebelumnya kami sudah membuat suatu diskusi dengan ekstrakurikuler yang dimana kita akan menyepakati secara bersama-sama waktu yang dibutuhkan oleh setiap ekstrakurikulernya. Maka dari itu, setelah waktu itu ditentukan, kami akan menyesuaikan kembali dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Maka dari itu, besar harapan kami kepada para ekskul untuk tidak melebihi waktu yang telah ditentukan karena adanya kegiatan-kegiatan lain. Maka dari itu juga, di sini kami menghentikan ataupun langsung diberhentikan secara tiba-tiba penampilannya, itu pun atas persetujuan dari para ekskul yang sudah ditetapkan, yang sudah kita sepakati bersama pada diskusi tersebut. Maka dari itu, mohon maaf atas kekurangan kami, dan untuk lebih lanjutnya ataupun selanjutnya kami akan mengusahakan untuk membuat kesepakatan yang bisa menghasilkan kenyamanan bersama. Baik, terima kasih kepada Akang Ketua, baik Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 12 Bandung atas jawabannya. Baik, kita berada pada akhir pada podcast Turning Voice Aspirasi Siswa 2025. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata baik perilaku daripada kami selaku host ataupun MC di podcast kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.